Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirliana Octavia. Saya dari kelas MNJ 22B, Manajemen, mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang sengketa di KPPU. Judul kasus, PT Salim Infomas Pratama dalam kasus kartel minyak goreng. Nah, kasus kartel ini apa sih? Kartel itu adalah sebuah kesepakatan formal ataupun informal antara perusahaan-perusahaan yang seharusnya bersaing satu sama lain. Tujuannya untuk membatasi persaingan dan memaksimalkan keuntungan. Misalnya saja penetapan harga bersama. Eh, Perusahaan-perusahaan itu bersama menetapkan harga yang cenderung lebih mahal, ya, dan mengorbankan kepentingan konsumen. Ya, selanjutnya ada profil perusahaan. Yakni PT Salim Infomas Pratama adalah pemain kunci dalam industri minyak goreng Indonesia. Sebagai bagian dari grup Salim yang dikenal luas, perusahaan ini memiliki pengaruh besar di pasar. Merek Bimoli, merek adalah salah satu merek minyak goreng paling dikenal di Indonesia. Selanjutnya ada kronologi kasus. Kronologi kasus ini muncul ketika minyak goreng melonjak tajam pada awal Januari 2022. Tuh harga minyak goreng melonjak tajam. Kemudian Februari 2022 pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi. Maret 2022 KPPU mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel ini. Kemudian April 2023 PT Salim Infomas Pratama disebut sebagai salah satu perusahaan yang harus diselidiki. Meskipun ada faktor global seperti kenaikan harga minyak sawit mentah CPO, KPPU mencurigai adanya praktik kartel yang memperburuk situasinya. Nah, selanjutnya ada dugaan pelanggaran yang diduga terlibat dalam pengaturan harga minyak. Ya, KPPU menyelidiki kemungkinan adanya koordinasi, ya, juga antara produsen lain untuk mengendalikan pasokan minyak goreng. Potensi Jika ini terbukti, itu akan berpotensi pelanggaran UU nomor 5 tahun 1995 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, selanjutnya ada dampak terhadap perusahaan. Ya, tentu saja hal ini akan berdampak pada perusahaan itu, yaitu citra perusahaan terancam terpukul, potensi denda besar jika terbukti salah, kemungkinan penurunan kepercayaan investor dan konsumen. Ya, tentu ya. Ini akan berdampak. Selanjutnya tanggapan perusahaan ini bagaimana nih? Tanggapan perusahaan ini belum ada pernyataan resmi dari PT Salim Infomas Pratama ini. Kemudian perusahaan kemungkinan sedang mempersiapkan pembelaan hukum. Kemungkinan akan berargumen bahwa kenaikan harga disebabkan oleh faktor pasar global. Ya, Eh, Ya, tentu tadi selain akan berpotensi berdampak serius PT Salim itu, ya secara finansial maupun reputasi, meskipun perusahaan belum mengeluarkan pernyataan resmi, mereka kemungkinan sedang mempersiapkan strategis hukum, ya seperti tadi itu, dan public relation untuk menghadapi tuduhan ini pastinya. Ya. Kemudian ada proses hukum yang sedang berlangsung. KPPU masih dalam tahapan pemeriksaan. Ya. PT Salim Infomas Pratama akan memiliki kesempatan untuk membela diri dalam persidangan. Proses ini bisa memakan waktu cukup lama, mengingat kompleksitas kasus dan besarnya skala industri yang terlibat. Ya, keputusan final KPPU belum diambil ternyata. Dan potensi sanksi. Ya, denda maksimal 50% dari keuntungan selama periode pelanggaran. Kemungkinan pemerintah untuk mengubah praktik bisnis dan potensi dampak pada struktur korporasi jika terbukti ada integrasi vertikal yang melanggar. Ya, selanjutnya, tanggapan perusahaan ya. Kasus ini dapat menjadi penting dalam penegakan hukum anti monopoli di Indonesia. Kemungkinan perubahan regulasi industri minyak goreng di masa depan, potensi restruksi pasar minyak goreng nasional. Ya, implikasi lebih luas yaitu hasil dari kasus ini bisa berdampak signifikan pada industri minyak goreng Indonesia. Ya, jika terbukti
benar adanya praktik kartel, mungkin akan ada perubahan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat di masa depan. Ya, kesimpulannya penting untuk dicatat bahwa semua informasi dalam tahapan dan penyelidikan, ya informasi tadi itu masih dalam tahap dugaan dan penyelidikan. PT Salim Info Mas Pratama seperti perusahaan lain yang diselidiki, ya jadi masih dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.